Nilai transaksi rekening Ivan Sugiamto ke klub Valhalla bernilai Rp100 miliar. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut transaksi dalam rekening pengusaha asal Surabaya, Ivan Sugiamto dan klub malam Valhalla Spectacle Club menembus lebih dari Rp100 miliar. Adapun nama Ivan Sugiamto mencuat setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan perundungan terhadap siswa SMA Gloria II Surabaya berinisial Ed. Ivan menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh SMA Gloria II Surabaya buntut menyuruh Ed untuk bersujud dan menggonggong. Kembali lagi terkait nilai transaksi rekening Ivan Sugiamto dan Valhalla, Ivan mengungkapkan hal tersebut hanya terjadi dalam beberapa bulan saja. Ya, transaksi keuangan, lebih dari Rp100 miliar. Transaksi, hanya dilakukan dalam beberapa bulan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Transaksi keuangan, semua, berasal dari rekening Ivan dan Valhalla. Nilai, transaksi signifikan, imbu Ivan. Hanya saja, Ivan masih enggan untuk menjelaskan terkait aliran transaksi di rekening Ivan dan Valhalla ke pihak mana saja. Dia mengatakan seluruh bukti aliran transaksi rekening Ivan dan Valhalla akan diberikan kepada penyidik untuk diselidiki. Semua aliran transaksi akan kami sampaikan ke penyidik dan lembaga-lembaga berwenang, tuturnya. Sebelumnya, Ivan memang mengumumkan adanya pemblokiran terhadap rekening milik Ivan Sugiamto dan Valhalla yang disebut miliknya. Dia mengatakan ada belasan rekening milik Ivan dan Valhalla yang diblokir oleh PPATK. Ya, rekening, dia kami blokir, katanya kepada tribunnews.com, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Iya, rekening Valhalla turut diblokir, ada belasan, rekening, berkembang terus, kasus, masih jalan, tuturnya. Ivan mengatakan pemblokiran ini dilakukan lantaran pihaknya menduga adanya tindak pidana pencucian uang, TPPU, oleh Ivan Sugiamto. Rekening Ivan dan pihak-pihak terkait terdeteksi sebelumnya adanya aktivitas ilegal, TPPU, jelasnya. Namun, dalam prosesnya, pemblokiran oleh PPATK terhadap rekening Valhalla diprotes oleh pengelola klub malam tersebut, Ivan Kunchoro. Dikutip dari surya.co.id, Ivan menyebut pemblokiran tersebut membuat adanya dampak serius terhadap operasional Valhalla. Ivan Kunchoro mengatakan adanya tamu-tamu dari Valhalla yang kini enggan untuk datang karena dikaitkan dengan kasus Ivan Sugiamto. Memang benar rekening kami diblokir sejak Ivan Sugiamto ditahan. Dampaknya sangat besar, tamu-tamu jadi malas datang, dipikirnya kami biang kerok. Dikaitkan dengan judi online, padahal tidak ada kaitan sama sekali, pure untuk usaha, katanya. Buntut dari pemblokiran ini, Ivan Kunchoro bakal melayangkan protes kepada PPATK. Kami harap masalah ini bisa segera selesai, karena operasional kami terganggu. Masalah Ivan Sugiamto seharusnya masalah pribadi, tidak perlu dikaitkan dengan usaha kami. Kami tidak terlibat dalam hal yang dituduhkan, tuturnya. Menanggapi protes tersebut, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan usai pemblokiran, penyelidikan terkait aliran dalam rekening Ivan Sugiamto maupun Valhalla masih terus berproses. Namun, Ivan masih enggan untuk menjelaskan secara detail hasil penyelidikannya selain nilai transaksi yang mencapai Rp100 miliar. Saya tidak bisa sampaikan detailnya, ya. Teman-teman masih berproses, katanya. Ivan juga mengungkapkan pemblokiran yang dilakukan PPATK terhadap rekening Valhalla telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Kami melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku, jelasnya. Masih menjadi sorotan kasus yang melibatkan pengusaha asal Surabaya, Ivan Sugiamto, ternyata sang istri, Carlina juga merasakan dampaknya. Setelah video viral yang menunjukkan suaminya memaksa siswa untuk melakukan sujud dan menggonggong. Carlina saat ini turut jadi sorotan publik setelah sang suami, Ivan Sugiamto viral karena memaksa siswa SMA sujud, berlutut hingga menggonggong di hadapannya. Kini Carlina harus turut menanggung malu. Bagaimana tidak, kini warganet mulai menguliti keluarga bahkan bisnisnya. Terbaru, bisnis sang suami yakni klub bernama Valhalla Spectacle Club turut terseret. Klub tersebut diduga tak memiliki izin dan mengganggu warga. Tak hanya klub, belasan rekening milik Ivan pun turut diblokir PPATK.
Hal tersebut diduga karena Ivan terindikasi dugaan TPPU. Atas hal tersebut, akun media sosial Carlina kini mulai diprivate. Tak sedikit warganet yang menduga bahwa Carlina sedang kena mental. Beredar foto Ivan Sugianto bersama dengan perwira menengah alias Pamen TNI. Sosok inilah yang diduga menjadi backingan pengusaha Surabaya itu. Ivan Sugianto menjadi tersangka kasus perundungan anak di Surabaya lantaran menyuruh siswa SMA menggonggong. Dalam foto yang beredar, Pamen TNI tersebut terlihat akrab dengan Ivan Sugianto di sebuah mobil. Kepala Pusat Penerangan alias Kapus Pen TNI Majen TNI Haryanto menegaskan bahwa tidak ada anggotanya yang berperan sebagai backingan Ivan Sugianto. Hal itu diungkap oleh Haryanto pada Sabtu 16 November 2024. Yang menambahkan, Pamen TNI tersebut telah bersahabat dengan Ivan sejak lama. Haryanto menjelaskan foto yang viral di media sosial itu diambil pada 18 September 2024, jauh sebelum insiden perundungan terjadi. Sekitar 18 November 2024, kasus Ivan viral dikaitkan dengan adanya foto dalam kendaraan di mana Ivan berfoto dengan perwira menengah TNI. Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan anak di Surabaya, di mana ia meminta siswa untuk bersujud dan menggonggong di depan SMA Kristen Gloria II. Akibat perbuatannya, Ivan ditahan dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun. Penyebab pengusaha asal kota Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugiamto, bisa murka luar biasa hingga memaksa murid SMA Gloria II Surabaya, bersujud dan menggonggong masih menjadi pertanyaan. Psikolog forensik Reza Indragiri turut mempertanyakan pemicu kemarahan yang tidak biasa pada Ivan. Kok sampai hati orang dewasa bapak-bapak yang marah ke anak sedemikian rupa, anak orang lain pula, yang tidak pantas, ujar Reza. Reza mengatakan pasti ada penyebab Ivan marah besar. Kata dia, Ivan tak mungkin langsung murka tanpa sebab. Saya tidak percaya sekonyong-konyong tak ada angin dan hujan langsung murka. Dia mengaku mendapat informasi, kasus perundungan oleh Ivan berawal dari aksi saling ejek. Anak Ivan diledek oleh Ed. Reza menduga anak Ivan telah mendapat tindakan yang sangat buruk. Saya bayangkan ada tidaknya kemungkinan amarah sedemikian hebat justru sebagai respons reaksi setelah anaknya. Mungkin perlakuan amat sangat tidak menyenangkan, kata Reza. Amarah itu mungkin setara dengan penderitaan dengan kesedihan, dengan ketakutan, dengan kesengsaraan yang dialami anaknya jadi setara. Perlakuan buruk yang didapatkan sang anak diduga membuat Ivan murka luar biasa. Kalau amarah si bapak ini berawal dari peristiwa bullying, kurang proporsional, jika bapak ini jadi satu-satunya pihak kita hujat, kejam, dan maki habis-habisan. Mungkin ini tanda petik reaksi peristiwa pendahuluan.